Di sini adalah akun terbaru saya. Kalian bisa cek ya, untuk di bagian penayangan sudah mendapatkan sekitar 62.700 buah konten asli ya. Jadi apakah benar ya? Di sini kita akan buktikan ya, di bagian sebelah kanan ya, itu ada pendapatan. Jadi apakah benar dengan menggunakan ataupun memposting konten asli, apakah benar dolar bisa nempel di Facebook? Jadi nanti buat kalian yang penasaran, kita bisa cek sama-sama di bagian dari dolar di sebelah kanan di sini ya. Ini adalah salah satu akun FB Pro saya yang tentunya jangkauannya sudah mulai naik ya, dan di sini kita bisa cek nanti ya untuk di bagian pendapatannya. Jadi apakah ketika kita memposting konten video original, apakah benar dari FB Pro ini dolarnya nempel atau enggak? Ya, jadi buat yang penasaran, tonton video ini ya. Jadi kita akan bahas. Selamat malam konten kreator FB Pro, selamat datang kembali. Jadi kita akan bahas ya, masih seputar di FB Pro. Jadi di FB Pro memang untuk saat ini itu banyak sekali perubahannya, termasuk di bagian dari monetisasi konten. Ya, ada perubahan-perubahan yang tentunya kalian juga bisa cek sama-sama. Dan di sini memang benar ya, untuk di bagian dari FB Pro sendiri ini mengutamakan konten original, dan tentunya biasanya dolar itu akan kita dapatkan ataupun bisa muncul. Jadi di sini untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk di FB Pro. Kemudian di sini kita langsung masuk di bagian menu monetisasi konten, dan kalian bisa perhatikan di bagian atas ya, lihat perubahan yang terjadi. Jadi ada perubahan yang memang di sini itu ditunjukkan buat kita sebagai konten kreator ya. Dan tetapi sebenarnya kalau masih ada informasi terbaru seperti ini dari FB Pro, yaitu menandakan berarti FB Pro ini masih aktif ya, istilahnya adalah masih membantu kita sebagai konten kreator. Ya, artinya pasti masih ada selalu updatean, dan tentunya harapan kita semua sebagai konten kreator di FB Pro ya, FB Pro ini kembali seperti di tahun 2023 2024, dimana penghasilan itu cukup lumayan untuk dulunya, tapi untuk sekarang itu memang banyak perubahannya, tapi ya semoga bisa kembali normal seperti dulu ya. Jadi di sini itu ada perubahan ya, untuk membantu memaksimalkan pendapatan Anda. Buatlah konten yang membuat pemirsa tetap tertarik dan mendorong untuk menonton lebih lama. Artinya di sini ya, trik kita itu bagaimana cara kita membuat sebuah konten agar penonton ini lanjut menonton konten kita. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dari Facebook sendiri adalah ya, kita membuat sebuah konten yang kreatif. Intinya agar penonton ini betah nih menonton lama-lama video kita. Jadi semakin penonton ini banyak ya yang menonton video kita, mereka nontonnya misalkan sampai selesai, ya otomatis dari video kita itu akan secara otomatis didorong oleh Facebook ya. Biasanya akan terus direkomendasikan, akan dimunculkan di pengguna-pengguna baru di Facebook ya, ataupun akan dimunculkan di penonton-penonton yang menyukai niche konten yang kita bahas. Jadi seperti itu ya. Kemudian jika kita cek di bagian pelajari selengkapnya seperti ini, dan nanti kita akan buktikan ya, apakah memang ketika kita memposting konten asli di FB Pro, apakah memang bisa dapat dolar ya. Jadi nanti saya akan bukakan di salah satu akun terbaru saya, dan untuk penayangan sudah di 62.000 views ya tadi ya, di awal tadi, dan nanti kita bisa cek sama-sama apakah dolarnya berhasil muncul ya. Jadi di sini kita langsung klik di bagian pelajari selengkapnya seputar monetisasi konten. Ya benar ya. Jadi di sini juga ada informasinya tentang waktu tonton dan tayangan yang memenuhi syarat. Kami lebih fokus pada memberikan reward kepada kreator konten asli yang mampu meningkatkan waktu tonton dan tayangan yang memenuhi syarat. Jadi sudah jelas ya, dari Facebook ini memilih ya buat konten kreator yang mampu fokus pada video mereka sendiri ya, ataupun konten asli yang mereka buat, dan tentunya yang memenuhi persyaratan di FB Pro. Kemudian di sini optimalkan konten Anda untuk memperoleh pendapatan. Jadi real untuk durasinya itu sekitar 10 detik dan ditonton selama setidaknya 5 detik. Jadi artinya video kita yaitu paling setidaknya 5 detik itu orang masih tetap stay di video kita ya. Kemudian uji berbagai pembukaan. Jadi bereksperimenlah dengan berbagai kalimat pembuka ataupun hook ya. Jadi hook di awal itu menentukan buat konten kalian apakah penonton ini mampu bertahan menonton video kalian sampai selesai atau tidak ya. Kemudian tinjau konten Anda. Jadi periksa insight. Jadi insight itu adalah gambaran dari konten kita, dari jangkauan kita. Kita bisa menyesuaikan ya, niche apa sih yang cocok di video kita. Ya, jadi ketika memang niche yang kita posting itu jangkauannya lebih luas ya, kalian bisa fokuskan di niche tersebut. Jadi periksa insight postingan Anda untuk mengetahui apa yang membuat pemirsa Anda tetap berinteraksi, lalu sesuaikan. Jadi kita itu menyesuaikan buat penonton
ya, bukan kita misalkan asal-asalan upload enggak ya, tapi kita memperhatikan nih penonton ini suka konten kita tentang apa sih. Nah, itu kan kita bisa cek dari insight. Mana insight yang lebih tinggi itu yang kalian fokuskan. Misalkan kalau kalian bikin kue, misalkan ya, bikin kue dengan misalkan memancing ya, itu sebagai contoh saja. Di antara keduanya, misalkan di bagian dari bikin kue itu lebih viewsnya lebih naik ya, kalian fokuskan di tentang bikin kue tadi. Jadi seperti itu. Jadi jangan kalian campur-campur dengan misalkan buat kue, mancing, jadi jangan dicampur-campur ya. Kalau memang sudah kita lihat dari insightnya itu paling tinggi di bikin kue, ya kalian fokuskan di bikin kue. Itu hanya sebagai contoh saja. Nanti kalian bisa diperbandingkan dengan konten yang kalian buat. Jadi seperti itu ya, dan di sini saya akan buktikan kepada kalian dengan memposting sebuah konten asli dan apakah benar di sini dolarnya bisa nempel. Ya, di sini saya akan langsung masuk di akun kedua saya. Jadi di sini saya sudah masuk di salah satu akun kedua saya. Kalian bisa perhatikan di sini dengan total tayangan sekitar 62.000 ya. Di sini itu alhamdulillah untuk di bagian dari dolarnya ini berhasil nempel ya di sekitar 0,31 dolar. Jadi artinya di sini real benar ya dari Facebook sendiri. Ketika kita mengutamakan konten original ataupun konten yang kita buat sendiri, kita rekam pakai HP kamera kita sendiri, pakai HP IP kita. Jadi memang benar di sini itu bisa mendapatkan dolar. Jadi di sini 28 hari terakhir ada 4.600 interaksi ya, dan pendapatan di 0,31 dolar ya. Artinya memang real ya, dari Facebook memang benar-benar memilih konten kreator yang memposting konten asli. Jadi di sini dengan memposting konten asli, alhamdulillah dolarnya berhasil nempel kembali. Jadi kalau kalian misalkan dolarnya nggak nempel, ya kalian bisa fokus pada video sendiri ya, biar konten kita itu bisa menghasilkan. Jadi misalkan kalau konten reupload nggak menghasilkan, ya kita fokus ke foto ataupun video yang kita rekam sendiri. Itu saja, jangan lupa subscribe channel. Jadi buat teman-teman nih yang misalkan masih bingung seputar FB Pro ya, seputar fanspage ya, tapi ya kita jangan terlalu berfokus di FB Pro maupun fanspage ya. Kalian juga harus misalkan melangkah maju ke depan, misalkan kita mencoba di platform yang lainnya yang menguntungkan, ataupun kalian bisa memanfaatkan aplikasi ya, karena kalau kita hanya memanfaatkan yang namanya adalah monetisasi konten itu sulit untuk kedepannya ya. Jadi oke, sebentar. Jadi buat kalian semua ya, di sini kalau masih bingung di FB Pro, saya sudah bahas satu playlist. Nanti kalian bisa cek di bagian playlist di sini. Di sini sudah saya siapkan ya, khusus pembahasan dari FB Pro ya, ataupun bagaimana cara mulai di FB Pro dari nol, bagaimana cara membuat akun fanspage di Facebook. Yang mau mulai di fanspage itu juga sudah lengkap saya bahas di sini. Bahkan di sini saya sudah sekitar banyak ya untuk video yang sudah saya buat ya, mungkin sudah nggak asing juga. Saya juga masih sering membahas seputar Facebook. Dan tentunya di sini kembali lagi kepada kalian, ketika memang di Facebook ngerasa nih penghasilannya kurang ya, kalian bisa memanfaatkan platform yang lainnya. Kalian bisa belajar juga di sana. Jadi kalian bisa cari misalkan yang benar-benar bisa menghasilkan perharinya, itu kalian bisa cari di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.